Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang mulai lagi tentang kembali ke hukum pidana ya. Kembali ke hukum pidana yaitu tentang pembagian ya. Pembagian ya, pembagian hukum pidana ya. Oke. Pembagian hukum pidana. Nah, sekarang hukum pidana itu dapat dibagi ya sebagai berikut guys ya. Dapat dibagi sebagai berikut. Oke. Yaitu pertama ya kita bagi menjadi 4 ya. Pertama adalah hukum pidana objektif ya. Hukum pidana objektif. Nah, hukum pidana objektif ini disebut juga sebagai ius punale ya, ius punale. Jadi ius punale ini atau hukum pidana objektif ya adalah apa ya? Semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan ya. Nah, jadi ini kita definisikan terkecil sedikit ya. Semua ya aturan ya yang berisi tentang larangan ya, tentang larangan atau ini kurang bagus ya. Larangan ya. Larangan atau keharusan ya. Itulah disebut dengan hukum pidana objektif ya. Yang diancam dengan ya, diancam dengan siksaan ya. Diancam dengan siksaan. Nah, hukum pidana objektif ini terbagi dua ya, yaitu yang yaitu material ya, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil ya. Hukum pidana formil. Hukum pidana material itu apa? Ya. Hukum pidana material adalah ya, rumusan dari kejahatan ya, rumusan dari kejahatan. Jadi secara mudahnya ya, hukum pidana material itu adalah rumusan dari kejahatan. Jadi dapat kita katakan sebagai rumusan ya, rumusan ya kejahatan. Peristiwa-peristiwa apa saja yang dianggap sebagai kejahatan ya. Rumusan kejahatan. Sedangkan hukum pidana formil ya. Apa yang dimaksud dengan hukum pidana formil? Hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang ya, cara-cara menghukum ya, bagaimana ya. Cara-cara apa? Cara-cara sana dia. Kok lemot banget ya. Ya, cara-cara menghukum ya, cara-cara menghukum. Itu yang disebut dengan hukum pidana formil ya. Dapat juga dikatakan sebagai hukum
acara ya. Jadi sama dengan hukum acara ya. Hukum acara. Oke. Nah, itu ya. Nah, kemudian ya hukum pidana juga selain dibagi menjadi hukum pidana objektif ya, bisa juga dibagi menjadi hukum pidana subjektif ya. Jadi nanti kita lihat di sini. Ya. Jadi ada yang kedua ya, yaitu hukum pidana subjektif ya, subjektif ya, atau disebut ius punendi ya, ius puniendi ya, ius puniendi ya. Apa itu yang dimaksud dengan hukum pidana subjektif atau ius puniendi? Ialah hak negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif ya. Jadi pada hakikatnya hukum pidana objektif itu memberikan hak negara untuk menghukum, sedangkan hukum pidana subjektif itu baru ada setelah adanya peraturan-peraturan hukum pidana objektif terlebih dahulu. Dengan demikian ya, dalam hal ini kesimpulannya adalah kekuasaan untuk mempergunakan kekuasaan yang diperoleh oleh negara, yang berarti bahwa setiap orang dilarang untuk mengambil tindakan sendiri dalam menyelesaikan tindakan pidana. Jadi maksudnya adalah kewenangan ya, kewenangan atau kekuasaan negara ya, kewenangan ya, atau hak ya, atau hak negara ya untuk menghukum ya. Ini disebut dengan hukum pidana subjektif atau ius puniendi ya. Nah, tujuannya apa ius puniendi ini ya? Tujuannya adalah untuk ya, memberikan ya ketentuan ya, sebagai ketentuan bahwa orang dilarang untuk menyelesaikan tindak pidana sendiri ya. Nah, jadi agar tidak ada perbuatan main hakim sendiri ya, sehingga negara lah yang diberikan kewenangan atau hak ya untuk melakukan penghukuman ya. Jadi itu yang dimaksud dengan hukum pidana subjektif ya. Nah, kemudian secara pembidangannya ya, hukum pidana juga bisa dibagi jadi hukum pidana umum ya, hukum pidana umum ya, dan hukum pidana khusus di sini ya, hukum pidana khusus. Oke. Hukum pidana umum itu apa? Yang berlaku terhadap setiap penduduk ya, berlaku ya untuk ya setiap orang lah ya, setiap orang ya, atau setiap penduduk ya, ya. Nah, sedangkan pidana khusus ya, nah ini ya, pidana yang khusus pada orang tertentu ya, untuk orang tertentu ya. Misalnya apa? Misalnya hukum pidana militer ya, hukum pidana militer ya. Misalnya pidana militer ya. Kemudian pidana pajak ya, juga masuk ke dalam hukum pidana khusus ya. Pidana apa lagi? Pidana kepabeanan juga ya, masuk ke sini ya. Keimigrasian ya. Jadi di sini khusus nanti ya, baik orang yang terkena ya, maupun orang yang melakukan penegakannya ya. Misalnya ini kan kalau pidana militer ya, ditegakkan oleh polisi militer ya. Pidana pajak nanti oleh PPNS ya.
PPNS, Dijen Pajak ya, pidana pabean oleh PPNS, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya. Kalau pidana umum nanti ditegakkan ya oleh Polri ya, itu ya. Saya kira itu untuk penggolongan jenis-jenis pidana ya. Ini dia tadi. Ya. Baik. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.